Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TST KUA Wiro Brajan, senang sekali saya Titi hadir kembali dalam acara podcast TST KUA Wiro Brajan. Nah, di sini sudah hadir Ustadzah Lael yang akan menemani kita dalam podcast yang hari ini. Insya Allah tema hari ini tentang keutamaan Al-Quran, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Titi? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya? Alhamdulillah lancar, Ustazah. Kemudian nanti sampai buka puasa. Amin, amin, amin. Insya Allah kalau kita niatkan, insya Allah bisa sampai buka puasa. Maghrib ya, gitu ya, sampai maghrib. Ustazah, kenapa Al-Quran itu begitu istimewa bagi umat Islam? Itu kenapa? Ya, seperti kita ketahui Al-Quran itu kan wahyu Allah ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, kenapa itu istimewanya Al-Quran? Karena itu perkataan Allah secara langsung. Itu Al-Quran itu tidak hanya sebatas bacaan, tapi juga ada petunjuk dalam kaitannya dengan urusan ada urusan mungkin rumah tangga, urusan sampai persoalan sosial itu ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak sebatas pada tulisan. Kalau kita lihat, kita buka itu tulisannya tulisan Arab ya Mbak Titi ya. Terus yang kedua, Al-Quran itu kalau kita membaca itu akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu tuh tidak satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi satu huruf itu nanti akan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala. Makanya kepada sobat TST sekarang sudah sampai juz berapa atau sudah khatam berapa kali. Nah, kita berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Terus Al-Quran itu juga nanti akan memberikan syafaat besok kita di yaumil akhir, yaumil kiamah gitu. Jadi syafaat ketika kita besok berada di yaumil akhir atau yaumil kiamah. Terus Al-Quran juga bisa menjadi cahaya baik di rumah kita. Nah, makanya Mbak Titi sering-sering bagi sobat TST, hiasilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu jauh dari kita, apalagi rumah itu sampai sepi, ibaratnya kayak kuburan, tidak ada suara-suara Al-Quran, bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jangan dipajang aja di pojok rumah gitu ya, iya. Apalagi sampai berdebu seperti itu ya. Iya, itu kemarin kalau ada manten ya, biasanya kan maharnya seperangkat alat sholat. Nah itu kadang juga ada Al-Qur'annya ya, jangan sampai itu mahar itu seperangkat alat sholat terus ada Al-Qur'annya, itu tanggung jawab besar bagi suaminya. Jadi suaminya ketika memberikan mahar Al-Qur'an itu ada pertanggungjawaban yang amat berat sebenarnya, pertanggungjawaban yang besar, karena dengan memberikan mahar Al-Quran itu suami itu diharapkan bisa menuntun rumah tangganya, menuntun anak istrinya itu dengan berpedoman dengan Al-Quran. Nah itu tadi, jangan sampai Al-Quran itu jadi mahar terus nggak dibuka buat kenang-kenangan, disimpan di almari, ditaruh di peti, apalagi maharnya ditaruh di peti terus ya disimpan di lemari gitu sampai bertahun-tahun masih mulus. Nah, cuma ya, terkadang kalau kita lihat Al-Quran yang lecek untuk dibaca itu malah lebih baik, ada manfaatnya gitu. Ya insya Allah memberikan keberkahan gitu ya Mbak Titi. Terus membaca Al-Quran itu bisa menenangkan hati kita Mbak Titi. Insya Allah ingatlah ketika itu ada dalilnya ya, ingatlah Allah dengan membaca Al-Quran itu maka hati kita akan tenang gitu. Otomatis kalau kita membaca Al-Quran kita akan tenang, apalagi kalau kita dalam posisi galau gitu ya Mbak Titi, galau gundah gulana, kita kembali ke Al-Quran, kembali ke Allah, ingat Allah, itu insya Allah kita akan tenang hati kita. Itu solusi, obat. Al-Quran kan bisa asyifa ya Mbak Titi ya, obat bagi segala penyakit, salah satunya
penyakit hati gitu. Ustazah, tantangan-tantangan apa sih yang mungkin kita kadang hadapi seperti itu untuk mengusir apa ya kemalasan kita dalam membaca Al-Quran? Ya, tantangan di era digital itu luar biasa ya Mbak Titi, apalagi itu ada setan kotak ibaratnya seperti itu atau gadget, itu godanya luar biasa kalau kita tidak memanfaatkan gadget itu untuk manfaat diri sendiri dan orang lain itu. Yang pertama, kita tidak pungkiri bahwa gadget itu tidak lepas dari kita gitu ya. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan gadget, mungkin kalau kaitannya dengan Al-Quran, kita bisa download aplikasi Al-Quran gitu ya. Terus agar kita tidak malas, toh kalau kita pergi kemana-mana nggak mungkin kita nenteng-nenteng Al-Quran gitu. Kita bisa membaca Al-Quran dengan menggunakan aplikasi Al-Quran itu. Terus kita jadwalkan, umpamanya kita agendakan kita membaca Al-Quran itu pada waktu subuh atau pada waktu maghrib. Nah, jangan sampai kita dalam sehari itu tidak membaca Al-Quran. Ya paling tidak kita berzikir lah, selalu ingat pada Allah dengan membaca zikir-zikir. Zikir-zikir itu juga bagian dari Al-Quran, itu juga kan Mbak Titi. Itu mungkin tantangan kita, ya jadi sebisa mungkin kita jangan terlena dengan adanya gadget itu, kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi memanfaatkan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Iya. Oke, tadi udah dipaparkan oleh Ustazah Lail tentang keutamaan Al-Quran, salah satunya sebagai asyifa ya, pengobat. Jadi segala urusan kayak keadaan kita lagi galau, patah hati atau apapun lah, kembalilah ke Al-Quran, bukalah ke Al-Quran, seperti itu ya Ustazah ya. Iya, iya. Mungkin ada beberapa untuk close statement, seperti apa Mbak Le? Ya, untuk keutamaan Al-Quran itu bisa kita ambil kesimpulan, yaitu bahwa Al-Quran itu bisa menjadikan petunjuk hidup bagi kita. Terus apabila kita membaca Al-Quran itu akan diangkat derajatnya. Terus selanjutnya hati kita akan tenang dan kita diberi cahaya dari kita membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu termasuk sebaik-baik manusia. Dan apabila membaca Al-Quran itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari kita membaca Al-Quran. Itu Mbak Titi. Masya Allah, keutamaannya begitu banyak. Mari sahabat-sahabat TST yang mungkin masih di perjalanan menuju rumah atau yang sudah ada di rumah, yuk kita sama-sama membuka Al-Quran kita, jangan terpajang terus di pojok ruangan rumah kita. Oke, terima kasih. Boleh saya pantun Mbak Titi? Oh, boleh banget. Oh, ya. Masya Allah. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Harum semerbak di pagi hari. Cakep. Kalau ingin hati ini berarti, dekatkan diri pada kalam ilahi. Cakep. Terima kasih Ustazah. Mungkin sampai di sini dulu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.